Apakah kamu akan percaya jika aku mengatakan bahwa kesuksesanmu, penghasilanmu, kesehatanmu, bahkan hubunganmu, semuanya dikendalikan oleh sebuah program tak terlihat yang selama ini kamu tidak sadari? Ini seperti sedang memainkan sebuah permainan tanpa tahu bahwa kamu sedang bermain. Kebanyakan orang terjebak dalam pola yang bahkan tidak pernah mereka pilih secara sadar. Mereka gagal bukan karena kurang kerja keras, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang bakat, tapi karena mereka diprogram untuk gagal. Ya, mereka benar-benar diprogram. Dan hari ini, aku akan memberimu proses 5 langkah yang memutus siklus itu dalam hidupku dan dalam hidup ribuan orang lain yang menerapkannya. Jika ada satu pelajaran yang kupelajari dengan cara sulit, itu adalah bahwa sebagian besar orang tidak pernah benar-benar berhenti sejenak untuk menentukan secara jelas apa yang sebenarnya mereka inginkan dari hidup. Mereka tahu apa yang tidak mereka inginkan. Mereka tidak mau berutang. Mereka tidak mau pekerjaan yang sama selamanya. Mereka tidak mau merasa cemas setiap minggu malam. Tapi ketika aku bertanya, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Seringkali mereka hanya diam. Atau mereka menjawab dengan sesuatu yang samar seperti, saya ingin bahagia, saya ingin kebebasan, saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tapi itu tidak jelas, itu tidak spesifik, itu bukan sebuah tujuan, itu hanyalah keinginan yang menggantung di udara, tanpa arah. Ketika Ray Stanford pertama kali duduk bersamaku, aku sepenuhnya tersesat. Aku menghasilkan sekitar $3,000 setahun dan punya utang sebesar $4,000. Aku tidak punya masa depan. Dia tidak bertanya di mana aku sekolah atau apa yang bisa kulakukan. Dia hanya bertanya, apa yang kamu inginkan? Dan ketika aku tidak bisa menjawab, dia berkata, mulailah dari situ. Dia memberiku sebuah kartu dan menyuruhku menuliskan secara jelas apa yang ingin ku capai. Aku menulis, $25,000. Hari ini itu mungkin tidak terlihat luar biasa, tapi saat itu, bagiku, itu seperti $1 juta. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencapainya, dan sejujurnya, aku bahkan tidak yakin aku percaya itu mungkin. Tapi aku percaya bahwa dia percaya padaku, dan itu cukup untuk memulai. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku seseorang mengajariku bahwa kejelasan tujuan adalah permulaan dari segalanya. Hanya menginginkannya tidak cukup. Kamu harus memberinya bentuk, nama, angka, nilai, agar pikiran bawah sadarmu tahu apa yang harus dicari. Jika kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu berharap bisa mendapatkannya? Dan ini bukan sekadar nasihat yang terdengar bagus. Ini adalah sains. Ilmu saraf telah membuktikan bahwa ketika kamu menetapkan tujuan yang spesifik, otakmu mengaktifkan sistem yang disebut Reticular Activating System. Ini seperti radar internal yang mulai menyaring semua informasi di sekitarmu dan menunjukkan apa yang relevan. Pernahkah kamu memutuskan untuk membeli mobil merah dan tiba-tiba kamu melihat mobil merah di mana-mana? Itulah yang terjadi. Fokusmu mengarahkan perhatianmu, dan kamu hanya bisa fokus jika kamu jelas. Tapi disinilah kebanyakan orang berhenti. Tapi Bob, bagaimana kalau aku menginginkan hal yang salah? Atau bagaimana kalau aku membuat keputusan yang salah? Aku mengerti. Ketakutan membuat kesalahan menghentikan orang. Ketakutan untuk bermimpi besar menghentikan lebih banyak orang lagi. Karena kita diajarkan bahwa bermimpi besar itu berbahaya, mengecewakan, tidak realistis. Tapi itu hanya pemrograman, itu bukan kenyataan. Tidak ada orang yang gagal karena mereka menginginkan terlalu banyak. Orang gagal karena mereka menetap pada terlalu sedikit. Kesedihan terbesar adalah ketika seseorang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah merasakan bagaimana rasanya mengejar tujuan dengan keyakinan penuh.
tanpa pernah merasakan bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan sebuah alasan yang membakar. Dan itu mengubah segalanya. Itu mengubah tindakanmu. Itu mengubah bagaimana kamu menggunakan waktumu. Itu bahkan mengubah peluang yang muncul dalam hidupmu, karena sekarang kamu bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Itulah sebabnya hingga hari ini aku masih membawa kartu di sakuku dengan tujuan utamaku tertulis di atasnya. Karena setelah puluhan tahun belajar, menghasilkan jutaan dolar, dan membangun bisnis di berbagai negara, prinsipnya tetap sama. Kejelasan menciptakan kekuatan. Kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan belum kamu definisikan dengan jelas. Aku ingat seseorang yang datang ke seminarku dan berkata bahwa dia sudah 25 tahun di pekerjaan yang sama. Dia selalu bermimpi punya bisnis sendiri, tapi dia tidak pernah merasa siap. Tidak cukup uang, waktu yang salah. Setiap kali dia mulai merencanakan, dia mundur lagi. Tahu kenapa? Karena dia belum pernah menuliskannya, dia belum pernah memperjelasnya, belum pernah benar-benar membawanya keluar dari pikirannya dan menaruhnya di kertas sebagai tujuan yang nyata. Itu hanyalah ide kabur yang tenggelam dalam rutinitas harian. Hari itu dia pulang dengan kartu di sakunya. Dan beberapa bulan kemudian, dia mengirimi surat yang mengatakan bahwa dia telah membuka bengkel kayu kecilnya. Bukan karena semesta melakukan keajaiban. Ini tidak terjadi karena uang tiba-tiba muncul seperti sihir. Itu terjadi karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami apa yang dia inginkan. Dan itu mengubah segalanya. Cara dia berbicara dengan orang, cara dia mencari solusi, dan cara dia menghadapi ketakutannya. Mungkin kamu juga sedang berada di titik itu sekarang, berpikir, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maka mulailah dengan satu keputusan. Pilih satu angka, tetapkan jumlah penghasilan, tetapkan satu tujuan profesional, pilih satu pengalaman hidup, tuliskan, baca setiap hari. Lihatlah seolah itu sudah menjadi kenyataan, karena jika kamu mengulanginya cukup sering, pikiran bawah sadarmu akan mulai bekerja untukmu, dan semua bagian akan mulai saling terhubung. Itu yang terjadi padaku. Aku nyaris tidak punya uang untuk bertahan hidup, tapi aku belajar bertindak seolah-olah aku sudah menghasilkan 25.000 euro, lalu 100.000. Lalu 1 juta. Bukan karena aku sudah punya uang itu, tetapi karena pikiranku sudah sampai ke sana. Dan dunia luar selalu mengikuti pikiran yang tahu kemana ia ingin pergi. Jadi sekarang aku tanya padamu, apa yang benar-benar kamu inginkan? Jangan bilang padaku apa yang kamu rasa mampu lakukan. Beritahu aku, jika segalanya mungkin, apa yang benar-benar kamu inginkan, karena percayalah, itu mungkin. Tapi hanya bagi mereka yang berani menulis janji kepada diri sendiri tentang apa yang ingin mereka ciptakan, dan membawanya setiap hari di saku dan di hati, sampai yang mustahil menjadi kebiasaan. Selama bertahun-tahun, aku pikir masalahnya adalah kurangnya pengetahuan, jadi aku membaca lebih banyak. Belajar lebih banyak, berbicara dengan orang-orang pintar, tapi aku tetap melihat orang-orang yang memiliki 3 atau 4 gelar tetap gagal. Dan pada saat yang sama, aku melihat orang-orang yang hampir tidak tamat sekolah, tapi hidup makmur, membangun bisnis, dan hidup bebas. Itu tidak masuk akal bagiku. Sampai seseorang mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Pengetahuan tidak mengubah perilaku. Perilaku berubah oleh apa yang sudah diprogram dalam dirimu. Kalimat itu bergema dalam kesadaranku seperti ledakan. Karena sampai saat itu aku pikir aku hanya butuh lebih banyak belajar. Tapi kenyataannya, aku harus menghapus semua hal yang ditanamkan dalam diriku tanpa izin. Dalam proses itulah aku pertama kali belajar apa itu paradigma.
sekumpulan keyakinan, kebiasaan, dan persepsi yang beroperasi secara bawah sadar, seperti autopilot. Ia menentukan bagaimana kamu bereaksi, berpikir, memutuskan, dan bertindak. Dan yang paling penting, ia membatasi sejauh mana kamu mengizinkan dirimu untuk berkembang. Kamu tahu batas tak terlihat yang selalu kamu temui, angka penghasilan yang selalu kamu capai tapi tak pernah bisa kamu lampaui. Situasi yang terus berulang dalam hidupmu, itu semua adalah tanda-tanda paradigma. Itu bukan nasib buruk, itu bukan kurang bakat, itu hanya program. Hal paling mengejutkan adalah paradigma itu mulai terbentuk bahkan sebelum aku tahu arti uang. Aku tumbuh besar mendengar bahwa segalanya sulit, sumber daya terbatas, dan dunia adalah tempat yang keras. Kami hidup di tengah rasio, perang, dan krisis. Dan semua itu masuk ke dalam bawah sadarku sebagai kebenaran mutlak. Tak ada yang mengatakan itu dengan niat buruk. Itu hanya apa yang diketahui orang dewasa. Tapi seperti itulah program dalam diriku dibentuk tanpa filter, tanpa pertanyaan. Dan itulah mengapa begitu banyak orang terjebak dalam tingkat hidup yang sama, hubungan yang sama, dan masalah yang sama selama puluhan tahun. Karena paradigma itu seperti rel kereta. Kamu bisa mengganti gerbongnya, warnanya, bahkan lokomotifnya, tapi jika relnya tetap sama, maka tujuan akhirnya pun tetap sama. Satu-satunya cara untuk mengubah tujuan adalah dengan mengubah relnya. Dan itu memerlukan lebih dari sekadar niat. Itu memerlukan pemrograman ulang. Perubahan itu dimulai saat aku memahami bahwa tubuhku hanyalah alat dari program yang tertanam dalam pikiranku. Dan aku menyadari bahwa hasilku tidak ditentukan oleh keinginanku yang sadar, tetapi oleh apa yang bekerja diam-diam dalam diriku setiap hari. Bagaimana aku menggunakan waktuku, bagaimana aku melihat uang, bagaimana aku menafsirkan peluang, semuanya disaring oleh sistem tak terlihat, dan sistem itu perlu diubah. Sekarang aku ingin memberitahumu sesuatu yang jarang dikatakan orang. Mengubah paradigma itu tidak mudah, sederhana ya, tapi tidak mudah. Karena ia akan melawanmu, ia akan berteriak dari dalam, ia akan memberimu keraguan, alasan, penundaan, karena ia tidak ingin pergi, ia ingin tetap tinggal. Dan itulah sebabnya banyak orang kembali ke pola lama, bahkan setelah bersumpah, kali ini aku benar-benar akan berubah. Kabar baiknya adalah paradigma baru bisa diciptakan. Bagaimana caranya? Dengan pengulangan, dengan emosi, dengan imajinasi, dengan keputusan yang konsisten. Ini bukan soal meyakinkan dunia, ini soal meyakinkan dirimu sendiri. Pertama, kenali dulu pola apa yang ingin kamu ubah. Lalu, tulislah sebuah pernyataan baru, sebuah kalimat yang dengan jelas menyatakan kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani, siapa yang ingin kamu jadi, dan apa yang ingin kamu capai. Ulangi kalimat itu setiap hari. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Bertindaklah seakan itu sudah terjadi. Karena seiring waktu, alam bawah sadarmu akan menerima kode baru ini. Saya masih ingat sebuah peristiwa yang tak pernah saya lupakan. Seorang wanita datang menemui saya setelah sebuah seminar. Usianya 58 tahun dan telah bekerja sebagai sekretaris selama lebih dari 3 dekade. Mimpinya sejak lama adalah membuka toko roti, tetapi dia berkata, itu bukan jati diriku. Saat saya bertanya kenapa, dia berkata, karena ibuku bilang itu pekerjaan untuk orang yang tak sekolah. Dan aku sekolah untuk mencari kestabilan. Itu bukan keyakinannya sendiri. Itu pola berpikir yang diwariskan, yang dia terima tanpa pernah mempertanyakannya. Dia menjalani pola pikir ibunya, bukan miliknya sendiri. Ketika dia menyadari hal itu, dia menangis. Dalam momen itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya terbebas. 3 bulan kemudian, dia mengirimkan pesan kepada saya dengan foto pesanan pertamanya yang berhasil dijual. Tahukah kamu apa artinya ini?
bahwa perubahan sejati dimulai saat kamu mengizinkan dirimu sendiri untuk mempertanyakan program yang tertanam dalam dirimu. Apa yang kamu pelajari tidak selalu benar, dan yang terpenting, apa yang kamu yakini tentang dirimu belum tentu selamanya benar. Kamu bisa menghabiskan seumur hidup terjebak dalam pola pikir yang membatasi, tapi satu keputusan yang sungguh-sungguh dan tindakan berulang bisa menciptakan pola baru. Dan ketika pola baru itu tertanam, hasil yang kamu dapatkan tidak hanya lebih baik, mereka berubah total. Karena kamu mulai bertindak searah dengan keinginan sejati, bukan bertarung melawan dirimu sendiri. Dan itulah kebebasan terbesar yang bisa kamu raih. Menjadi arsitek dari pikiranmu sendiri, penulis dari kode barumu, pencipta dari jalur hidupmu. Karena begitu kamu mengubah bagian dalam dirimu, segalanya di luar mulai menyesuaikan untuk mencerminkan kenyataan barumu. Salah satu keyakinan yang paling menghancurkan adalah berpikir bahwa kita tidak punya waktu. Banyak orang mengatakannya seolah-olah itu fakta mutlak. Saya ingin melakukannya, tapi saya tidak punya waktu. Kalau saya punya lebih banyak waktu, saya akan belajar. Saat saya punya waktu, saya akan mulai menjaga diri. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu hanyalah cara lain agar pola lama mempertahankan kontrol. Faktanya adalah kita semua punya jumlah waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada yang punya lebih atau kurang. Bedanya bukan pada waktu, tapi pada cara menggunakannya. Dan siapa yang menentukan cara itu? Polamu. Earl Nightingale, salah satu orang paling produktif yang pernah saya temui, mengajarkan saya pelajaran berharga. Tidak ada yang mengatur waktu. Yang kamu atur adalah aktivitasmu dalam waktu tersebut. Suatu pagi saat saya sarapan dengannya, segalanya menjadi jelas. Saya bertanya, "Earl, bagaimana kamu bisa mengatur waktumu dengan sangat efisien?" Dia menatap saya dengan serius dan berkata, "Bob, tidak ada yang mengatur waktu. Itu omong kosong. Waktu itu tetap. Yang bisa kamu atur adalah bagaimana kamu menggunakannya." Momen itu mengubah cara pandang saya selamanya. Saya terus mencoba mengatur hidup dengan program, sistem, dan daftar tugas yang tak ada habisnya, tapi tetap merasa lelah, tidak efektif, dan stagnan. Kemudian saya sadar, masalahnya bukan pada agenda saya. Masalahnya adalah pola pikir saya. Itu yang menentukan apa yang saya lakukan di awal hari. Itu juga yang meyakinkan saya bahwa membuang-buang waktu tidak apa-apa selama saya terlihat sibuk. Dan disitulah akar masalahnya. Sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang sibuk seharian, tapi sibuk dengan apa? Membalas email, menyelesaikan masalah orang lain, menggulir layar ponsel tanpa sadar. Dan di akhir hari yang tersisa hanya kelelahan dan frustrasi. Itu terjadi karena seseorang tanpa sadar terjebak dalam pola penggunaan waktu yang sudah diprogram sejak kecil. Mungkin dia melihat orang tuanya selalu terburu-buru, selalu sibuk, selalu berkata tidak punya waktu. Itu jadi kebiasaan, itu jadi identitas. Dan ketika kamu mencoba memutus siklus itu, memberi ruang untuk dirimu sendiri, rasa bersalah muncul. Karena ada suara dalam kepala yang berkata, itu egois. Kamu harus melakukan sesuatu yang berguna. Dan hal paling menyedihkan adalah belajar, berpikir, merencanakan. Tidak dianggap berguna oleh orang yang telah diprogram untuk selalu terburu-buru. Hidup saya berubah ketika saya mulai kebiasaan baru. Bangun 1 jam lebih awal setiap hari dan menggunakan waktu itu untuk belajar. Bukan untuk bekerja, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk memahami pikiran saya. 1 jam per hari. Kedengarannya sedikit, tapi di akhir tahun itu setara dengan 9 minggu belajar, 9 minggu penuh. 2 bulan transformasi mendalam. Dan hanya itu saja, cukup untuk mulai memprogram ulang pola pikir lama.
Pernahkah Anda berpikir bagaimana hidup Anda bisa berubah jika Anda hanya mengubah satu hal ini? Hanya itu, cara Anda menggunakan jam pertama dari hari Anda. Karena di jam pertama itulah pikiran Anda paling terbuka, paling reseptif, dan paling sedikit terpengaruh oleh gangguan luar. Itulah saatnya Anda menanam benih yang akan menentukan arah hari Anda. Dan jika Anda memulai hari dengan terburu-buru, Anda akan terus terburu-buru sampai akhir. Tetapi jika Anda memulai dengan kejernihan, niat, dan fokus, segalanya mulai tertata. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja 2 pekerjaan dan berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk belajar. Tapi dia ingin maju, ingin berganti karir. Saya katakan padanya untuk bangun 1 jam lebih awal setiap hari selama 30 hari berturut-turut dan gunakan jam itu hanya untuk belajar satu topik. Dia menolak, berkata itu mustahil, dia terlalu lelah, dia tidur larut malam. Tapi dia mencoba. Dan di hari ke-20, dia mengirim pesan kepada saya dan berkata bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya karena apa yang dia pelajari, tetapi karena dia menyadari bahwa dia akhirnya merasa mengendalikan waktunya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia merasa menjadi pemilik waktunya. 6 bulan kemudian, dia meninggalkan salah satu pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri. Itulah kekuatan mengatur ulang waktu. Ketika Anda mengambil alih jam-jam Anda mengambil alih hidup Anda. Tapi jangan tertipu, pola pikir lama akan mencoba menarik Anda kembali. Ia akan mengatakan, Anda butuh tidur lebih lama. Anda bisa mulai minggu depan, hari ini bukan waktu yang tepat. Tapi itu tidak benar. Itu hanya program lama yang mencoba bertahan hidup. Dan lihatlah, sains sudah membuktikan bahwa otak kita dapat dengan cepat membentuk pola perilaku baru. Apa yang terasa sulit hari ini akan menjadi kebiasaan esok hari. Dan apa yang dulu terasa tidak nyaman mulai terasa penting. Kuncinya adalah konsistensi. Jika Anda mengulangi kebiasaan baru cukup lama, itu akan menjadi otomatis. Dan hal yang dulu menghalangi Anda, kini menjadi bahan bakar Anda. Cara Anda menggunakan waktu mencerminkan bagaimana Anda melihat diri Anda. Orang-orang yang menganggap diri mereka berharga, yang percaya bahwa mereka adalah pencipta takdir mereka sendiri, tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka melindungi waktu mereka. Mereka tahu cara mengatakan tidak dengan mudah. Mereka memprioritaskan hal-hal yang membangun, bukan yang mengalihkan. Anda tidak membutuhkan lebih banyak jam. Anda hanya butuh sudut pandang baru tentang bagaimana menggunakan waktu. Karena pada akhirnya, waktu tidak berlalu lebih cepat bagi siapapun. Itu berjalan dengan kecepatan yang sama untuk semua orang. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda bangun saat waktu itu berlalu? Karena 1 tahun dari sekarang, Anda akan menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang saya lakukan dengan 24 jam yang saya dapatkan setiap hari? Jawabannya seharusnya bukan, saya hanya mencoba bertahan hidup, tapi saya membangun kehidupan yang saya inginkan. Semuanya dimulai dari 1 jam, 1 keputusan, dan keberanian yang menarik Anda keluar dari kehidupan otomatis. Dalam setiap perjalanan, datang satu titik di mana Anda menyadari bahwa sebanyak apapun Anda belajar, merencanakan, atau mengatur, jika Anda tidak mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan merasakan kehidupan yang Anda inginkan, tidak ada yang benar-benar berubah. Dan disinilah kekuatan paling diremehkan dari pikiran masuk, imajinasi. Kebanyakan orang mengaitkan imajinasi dengan khayalan atau mimpi. Mereka pikir itu permainan anak-anak, sesuatu yang tidak berguna, tidak praktis. Tapi mereka tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang nyata di dunia fisik ini dulunya hanya gambaran dalam pikiran seseorang. Setiap bangunan, setiap jembatan, setiap perusahaan, setiap penemuan,
Semua dimulai dari imajinasi seseorang. Segalanya dimulai dari yang tak terlihat. Dan ini juga berlaku untuk hidup Anda. Anda tidak bisa mengalami apa yang belum Anda rasakan terlebih dahulu dalam imajinasi Anda. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan apa yang dibayangkan dengan emosi. Ia tidak bertanya apakah itu benar atau tidak, ia hanya menerima. Dan inilah mengapa begitu banyak orang terus mengulangi pengalaman yang sama. Karena mereka terus menyuburkan gambaran mental tentang kekurangan, kegagalan, dan penolakan. Pikiran mengulang apa yang ditanam dan dipelihara di dalamnya. Dan tanpa sadar, orang terus membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin mereka alami. Saat saya pertama kali mulai menggunakan imajinasi secara sadar, segalanya berubah. Saya ingat satu momen dalam hidup saya sudah menghasilkan banyak uang dari bisnis pembersihan saya. Saya telah berkembang ke beberapa kota, bahkan sampai ke London. Saya tinggal di dekat London Hilton di Park Lane dan menjadi anggota salah satu klub paling eksklusif, Playboy Club. Saya menghasilkan dan kehilangan uang di sana secepat saya bernapas. Itu semua terasa seperti kebebasan. Tapi suatu malam, duduk sendirian, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya sampai di sini? Dan saat itulah saya menyadari sesuatu yang dalam. Saya telah mengubah penghasilan saya, penampilan luar saya, status sosial saya, tetapi citra diri saya masih sama seperti dulu. Saya menggunakan uang saya seolah-olah saya takut kehilangannya, karena jauh di dalam, saya dulunya tidak merasa pantas untuk kehidupan seperti itu. Saya bisa membayangkan kesuksesan secara materi, mobil impian, rumah indah, uang berlimpah. Tetapi saya tidak pernah bisa membayangkan identitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan semua itu. Itu mengajarkan saya satu hal penting. Imajinasi harus lengkap. Tidak cukup hanya membayangkan hasilnya. Anda harus membayangkan diri Anda sebagai orang yang hidup dalam hasil itu, merasakannya, dan merespons secara emosional seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan Anda. Inilah tantangan yang sebenarnya. Pikiran Anda akan menolak. Ia akan mengatakan bahwa Anda sedang berbohong, bahwa ini mengada-ada, bahwa itu bukan diri Anda. Tapi itu hanyalah program lama, kebiasaan berpikir usang yang mencoba menjaga Anda tetap aman di zona nyaman. Karena hal baru, meski lebih baik, tetap menakutkan, butuh keberanian emosional. Penelitian dari para psikolog kognitif di Harvard menunjukkan bahwa ketika kita membayangkan suatu pengalaman dengan mendalam, otak kita mengaktifkan area yang hampir sama seperti ketika kita benar-benar mengalaminya. Artinya, saat Anda membayangkan diri Anda bertindak, merasa, dan bereaksi sebagai versi diri Anda yang baru, Anda secara harfiah sedang mengajarkan otak Anda bahwa realitas itu sudah dikenalnya. Dan apa yang sudah dikenal akan dicari oleh sistem saraf Anda. Keputusan Anda mulai berubah. Tindakan Anda mengikuti arah itu. Kesempatan muncul karena Anda mulai mengenalinya. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik siapa diri Anda, energi yang Anda pancarkan, dan energi Anda bergantung pada emosi yang Anda pelihara. Jika sepanjang hari Anda berada dalam kekhawatiran, ketakutan, atau terus mengulang kegagalan masa lalu, maka Anda sedang mengirimkan sinyal itu ke alam semesta dan ke alam bawah sadar Anda. Tapi jika setiap hari Anda memilih untuk membangun gambaran hidup yang Anda inginkan, dan Anda menghidupkannya dengan emosi, seolah-olah itu sudah milik Anda, maka Anda mulai mengubah frekuensi tempat Anda beroperasi. Itu juga yang dilakukan oleh Mikey, seseorang dalam tim saya. Dia memulai sebagai pengasuh tanpa pengalaman dalam bisnis. Tapi setiap hari tanpa gagal, dia menuliskan dan membayangkan kehidupan yang dia inginkan.
Bukan hanya apa yang dia inginkan, tetapi siapa dia ingin menjadi. Seiring waktu, cara bicaranya berubah, sikap tubuhnya berubah, caranya mengambil keputusan berubah. Hari ini, dia adalah direktur pemasaran dan operasional di perusahaan saya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena dia membayangkannya dengan kekuatan dan keyakinan yang cukup kuat, sampai alam bawah sadarnya tidak punya pilihan selain menerimanya. Anda bisa melakukan hal yang sama. Saya tahu itu mungkin terdengar sulit saat ini. Mungkin pikiran Anda mengatakan bahwa impian itu terlalu besar, bahwa itu bukan untuk Anda, bahwa kenyataannya berbeda. Tapi satu-satunya cara untuk mengubah kenyataan itu adalah dengan menciptakan imajinasi baru. Karena Anda tidak bisa menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda lihat dalam benak Anda. Dan jika Anda bahkan tidak bisa membayangkan kehidupan yang Anda inginkan, bagaimana Anda berharap bisa menjalaninya? Luangkan 10 menit saja setiap hari, tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dengan detail, lihat warnanya, dengar suaranya, rasakan emosinya. Bayangkan Anda bangun di tempat itu, bersama orang-orang itu, melakukan pekerjaan itu, mengelola kekayaan itu. Rasakan seolah-olah Anda sedang menjalaninya sekarang. Lakukan sampai tubuh Anda merespons, merinding, tersenyum, menangis. Itu tanda Anda telah terhubung. Dari situ semuanya dimulai. Dan lanjutkan. Meskipun terasa konyol, meskipun tidak ada hasil instan, benih tidak tumbuh dalam sehari, tapi ia tumbuh diam-diam. Dan saat akhirnya menembus tanah, akarnya sudah begitu dalam, sehingga tak ada yang bisa mencabutnya. Imajinasi Anda adalah taman Anda. Rawatlah, bentuklah, percayalah padanya, karena semua yang Anda inginkan sudah ada menunggu Anda di dalam diri Anda. Dan jika ada satu pelajaran paling kuat dari video ini, inilah dia. Sederhana namun mengubah hidup. Buat keputusan yang jelas tentang apa yang benar-benar Anda inginkan. Tidak peduli Anda berada di mana sekarang atau apa yang terjadi sebelumnya. Jika Anda tidak membuat keputusan yang sadar dan jelas tentang hidup Anda, maka dunia akan terus memutuskan untuk Anda. Percayalah, hidup tanpa arah adalah jalan tercepat untuk hidup di autopilot, mengulang siklus yang sama. Yang mengubah segalanya adalah keputusan. Satu keputusan yang jelas diulang dengan emosi dan ketekunan, mulai membentuk ulang cara berpikir Anda. Dan ketika itu terjadi, apa yang dulunya mustahil mulai terasa, bisa dicapai. Mimpi menjadi nyata, dan Anda benar-benar mulai menciptakan realitas baru. Jika ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, dan saya yakin itu, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membawa Anda ke langkah selanjutnya. Ini akan memperluas pemahaman Anda dan membawa Anda lebih dekat ke orang yang Anda inginkan. 1% lebih baik setiap hari. Dan 1% itu, sahabatku, mengubah segalanya. Terima kasih telah menemani saya sejauh ini. Saya akan menunggu Anda di video berikutnya. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama.